Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini adalah video yang kedua ya, membahas tentang Neville Goddard. Kalau Anda belum lihat video yang pertama, silakan lihat di kolom deskripsi ada video pertamanya, saya kasih link ya. Kalau Anda juga belum melihat video yang paling pertama lagi ketika kita lagi praktek coba naik tangga, Anda juga bisa lihat di kolom deskripsi. Semuanya sudah saya tulis, saya rangkumkan, sehingga teman-teman langsung tinggal belajar. Sekali lagi, jangan cuma jadikan ini sebagai satu-satunya sumber, Anda harus cari yang lain. Ingat, ini zaman sudah maju. Oke, YouTube gratis, teman-teman. Oke, YouTube gratis. Jangan jadi fanatik. Ini bukan waktunya fanatik. Nggak. YouTube itu gratis. Anda bisa boleh belajar dengan siapapun, nggak cuma dengan saya. Jangan pasif ya. Pastikan Anda aktif. Kalau memang pengen tahu, buka YouTube, ketik Neville Goddard, ketik materi yang ingin Anda pelajarin, Anda bisa cari banyak informasi. Step by step risetnya sudah saya kasih di video sebelumnya, Anda bisa tinggal lakukan lagi. Oke? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan ladder-nya. Ya, kita balik lagi ke sini ya. Ini ya. Neville Goddard ladder exercise. Ya. Oke, ini lanjut lagi dan kita akan coba untuk memecah. Ini apa sih maksudnya? Oke. Nah, kita pergi ke sini aja ya. Jadi saya nggak usah buka papan tulis, agak coret-coret sedikit. Ini supaya teman-teman bisa juga belajar ya. Dicatat ya, nanti saya hapus ini karena papan tulisnya nggak cukup. Nah, gini. Satu hal yang pasti menarik perhatian kita adalah, Pak, ini ada yang aneh dari percobaan ini. Ya, yang anehnya ada seperti ini. Ketika malam kita disuruh membayangkan naik tangga. Climb ladder. Naik tangga ya. Jadi merayap tangga itu. Naik tangga. Malam kita disuruh membayangkan kita naik tangga. Satu kaki kiri. Oke. Tapi kita disuruh juga nulis bahwa saya tidak sedang naik tangga. Ya, saya tidak sedang naik tangga. Ini disuruh tulis teman-teman, ditaruh di cermin, ya ditaruh 55 lah. Ya itu 5. Taruh di cermin, taruh di laptop misalkan, ya taruh di mana lagi, kaca mobil, macam-macam teman. Pokoknya cari yang di pintu masuk, pintu kamar ya, pintu kamar. Macam-macam teman-teman. Anda cari ya. Lalu kemudian dimanapun Anda tulis, yang penting sering lihat. Aneh, ketika siang kita disuruh not. Ketika malam kita disuruh do it. Ya, jadi siang mengingkari, malam melakukan. Gimana sih ini? Ya, ini 30 menit sebelum Anda tidur, Anda harus melakukan ini. Ini yang aneh, betul? Bukan cuma aneh, ini yang unik, teman-teman. Ini yang unik bagi saya nih, unik. Wah, biasanya kalau kita belajar law of attraction, belajar manifestasi itu, kita disuruh nulis sesuai dengan apa yang ingin kita impikan. Ya kan? Anda kepingin uang banyak, tulis, saya kaya raya, saya sukses, uang datang dengan saya dengan mudah dan menyenangkan. Malam-malam sudah bayangkan, uang, gitu ya. Nah, kalau ini agak berbeda. Bahkan kalau Anda lihat ceritanya si kakek itu tadi, yang sudah saya sharingkan ya. Nah, itu ceritanya si kakek itu mengatakan bahkan pada saat di kelas itu, si Neville ini mengatakan, oke, semangat. Jangan lupa ya, Anda harus ingat untuk mengatakan pada diri Anda, I will not climb the ladder. Saya tidak akan naik tangga. Saya tidak akan naik tangga. Semangat untuk lakukan itu. Loh, gimana sih? Saya jadi bingung. Kok bisa ya? Tapi anehnya, Anda boleh lihat di kolom komentarnya, bukan di komentar saya. Di komentar saya pun juga banyak yang sudah bisa ya. Anehnya, Anda lihat banyak orang yang berhasil melakukan ini. Dan mereka pun juga bingung. Ya, kata bingung ini penting, teman-teman. Penting sekali. Kenapa? Karena kalau Anda tidak bingung, Anda sudah merasa, oh saya tahu udah rahasianya. Maka ini nggak akan pernah berhasil. Jadi, kita harus dibuat bingung dulu. Ketika bingung, maka pikiran akan surrender. Kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, maka Anda berpikir, malas saya udah tahu lah. Intinya apa? Ibaratnya main sulap, teman-teman. Ya, ibaratnya main sulap. Kalau Anda nih udah tahu rahasia sulapnya,
maka pikiran nggak lagi bingung. Maka pikiran akan merasa, udah tahu gampang. Jadi apatis, betul? Ya, sehingga apa Anda mau belajar sulap untuk satu hal yang sudah Anda ketahui? Nggak akan mau. Sulap tuh indah kalau Anda nggak tahu rahasianya. Jadi di awal yang memancing pikiran kita untuk belajar sesuatu, berminat untuk belajar sesuatu karena kita tidak tahu, unknown. Kenapa ya? Kok aneh ya? Sehingga membuat pikiran jadi bingung, maka pikiran akan surrender. Ayo, Pak, tolong Pak kasih tahu Pak rahasianya apa. Karena itu saya tidak langsung buat video. Karena itu sebenarnya Anda harus nonton video nomor 1 dulu. Ini merusak proses pembelajaran. Kalau Anda langsung lihat ini. Paham maksudnya? Ya, ini seharusnya tidak disiarkan. Tapi coba perhatikan, kalau ini videonya sudah ada, maka Anda akan pikiran pengen buru-buru apa rahasianya. Rahasianya apa? Begitu Anda tahu rahasianya, Anda nggak akan praktek. Oke, jadi saya kasih kesempatan lagi teman-teman. Kalau Anda masih lihat video ini, belum lihat video yang pertama, belum praktek, belum coba, segera pause video ini, tutup video ini, jangan lihat video yang ini. Lihat video nomor 1, yang di awal. Praktek dulu, bingung dulu. Jadi bingung ini perlu teman-teman. Kalau Anda sudah langsung manjakan pikiran dengan menghilangkan bingung ini, dengan melihat video ini, maka Anda akan kehilangan proses belajar. Good? Oke, kalau gitu saya pause dulu 1 menit lah ya. Saya asumsikan bahwa nanti setelah ini adalah orang-orang yang menonton ini adalah orang-orang yang sudah melihat video-video sebelumnya yang sudah praktek. Oke, good enough? Tarik napas dulu. Silakan di pause teman-teman video ini. Sayang sekali kalau Anda kehilangan prosesnya, kehilangan momen ini. Kalau Anda tetap nekat, ya sudah, terserah. Ya. Pause dulu video ini, silakan tonton video pertama, silakan praktek dulu sebelum Anda tahu jawabannya. Oke? Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya asumsikan teman-teman sudah ngerti ya. Jadi ibaratnya ini saya kasih spoiler nih. Nonton film, ya nggak akan seru lagi kalau Anda sudah kasih spoiler. Ini saya akan bongkar spoilernya, karena itu stop dulu video ini. Saya kasih kesempatan. Stop video ini, Anda bisa lihat video ini kapan saja Anda pun mau, tapi pastikan Anda lihat yang nomor 1 dulu. Ada di kolom komentar, di kolom deskripsi, sudah saya listkan. Pastikan Anda sudah praktek dulu sebelum menuju ke video ini. Good? Mari kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Nah, begini penjelasannya teman-teman. Kalau Anda pernah belajar Law of Attraction, pasti sudah pernah tahu ya, sudah pernah cerita, pasti punya pengalaman bahwa, Pak, saya tuh kepengen A, tapi kenapa yang terjadi malah B? Yang terjadi A malah makin jauh. Bahkan sempat bertanya, apa benar sih Pak, Law of Attraction itu ada? Saya pun mengalami. Ingat ya, saya tidak jualan Law of Attraction, jadi saya tidak melekat dengan identitas Law of Attraction, jadi saya bebas ngomong apapun, tanpa beban. Saya pun juga sempat mengatakan, mungkin kata law-nya ini, ya, ini kita hapuskan aja. Kenapa? Karena ini tuh bullshit gitu. Anda boleh klik di Google, Anda lihat, Law of Attraction is pseudoscience. Anda lihat pseudoscience. Banyak sekali, Pak. Yang anti dengan Law of Attraction banyak. Yang ngegas dengan Law of Attraction, ya banyak. Yang ngegas dengan Law of Attraction adalah orang yang cari duit seminar tentang Law of Attraction. Ya pasti barang dagangannya dipertanyakan langsung ngegas. Ya, betul ya? Ya, jadi kalau saya tidak cari uang dari Law of Attraction, ya saya nothing tulus. Saya juga mengatakan, bullshit lah ini Law of Attraction. Atau jangan-jangan law-nya harus kita buang. Ini hukum, yang bener aja loh, hukum gimana? Seringkali kalau ditanya, mau jujur, Law of Attraction ini cuma indah di kelas. Begitu praktek, berapa sih yang sukses? Ya paling cuma 1, 2 orang, 3 orang. 10% mentok, 5% mungkin. Sisanya cuma bingung sendiri. Saya itu kepingin, siapa Pak di dunia ini yang nggak kepingin sukses? Ya, siapa di dunia ini yang kepingin sukses? Semuanya pengen sukses, cari uang gampang, ya kan? Kaya raya, uang datang dengan sendirinya dalam hidupnya dari semua macam penjuru. Siapa yang nggak kepingin itu? Semua yang kepingin itu. Tapi faktanya lah kok begini?
Malah yang terjadi malah uangnya tambah jauh, utangnya tambah banyak. Sampai sini dulu, ada yang pernah ngalami seperti itu? Ya, oke. Nggak apa-apa, Anda mengalami seperti itu, nggak perlu emosi, ya namanya belajar. Ya mungkin kalau Anda marah-marah dengan law of attraction, mungkin menurut saya akibat Anda terlalu serius. Benar ya? Serius dengan belajar seperti ini. Artinya Anda terlalu demanding. Ya. Terlalu hoping too much ya. Needy. Ini cara paling cepat untuk jadi gagal. Ya, kenapa? Karena rumusnya law of attraction ini seharusnya adalah kita itu tidak melibatkan pikiran, no mind. Semakin Anda serius, demanding, needy lagi, maka semuanya akan menjadi too much important, maka semuanya pasti akan berujung pada kegagalan. Itu rumusnya. Oke, jadi kalau saya ulang-ulang berkali-kali, ya, jangan terlalu serius lah. Belajar spiritual terlalu serius ya begitu itu akibatnya. Stres, marah-marah sendiri, maki-maki law of attraction, maki-maki gurunya law of attraction. Ya, itu pertanda Anda terlalu serius. Kenapa yang buat Anda serius? Ya ini loh sumbernya. Mungkin Anda sedang dikejar-kejar utang, mungkin kejar-kejar tagihan, Anda pikir, wah solusinya law of attraction. Ikut seminar LOA. Ternyata ikut seminar LOA makin tenggelam. Nah ini apa ya? Karena Anda harus menghilangkan ininya dulu. Makin Anda needy, makin Anda jauh. Makin sulit. Oke? Lanjut ya. Nah, tadi saya mengatakan makin needy, makin sulit. Ya, makin needy, makin anggap serius, makin sulit. Nah, perhatikan, ketika kita semakin needy, teman-teman, maka sekarang kita tuh sebenarnya fokus pada apa yang tidak kita mau. Contoh sekarang, misalkan sekarang saatnya bayar tagihan, ya uangnya nggak ada. Aduh, saya nggak mau malu nih, saya nggak mau malu. Aduh, saya harus punya uang nih, saya nggak mau miskin, nggak mau miskin, nggak mau miskin, nggak mau malu, nggak mau miskin, nggak mau miskin. Kenapa kamu kejar goal ini? Saya punya goal. Goal saya adalah cari uang 100 juta misalnya. Contoh aja ya, contoh. Kenapa kamu butuh uang 1 juta ini? Kita fokusnya ada dua. Satu ada di joy, satu ada di apa? Bukan joy, suffering mungkin ya. Satu pada suffering. Dan secara tidak kita sadarin, kita lebih banyak fokus di sini. Kenapa? Karena kita tidak mau miskin. Karena saya tidak mau malu. Karena saya nggak mau apalagi sedih. Bukan beda ya. Di sini tuh karena saya ingin bahagia, karena saya ingin skenario-nya tuh beda. Jadi bahagia bukan berarti Anda tidak sedih, bukan, beda. Ya, paham ya? Jadi Anda berpikir, Pak, saya nggak mau sedih kan sama dengan bahagia. Enggak. Perhatikan kata tidak mau ini, teman-teman. Semesta atau subconscious kita tidak mengenal kata tidak mau. Ini belajarnya dengan Pak Adiwe. Tuh, saya sebutkan gurunya ya. Dan saya nggak malu menyebutkan gurunya, karena memang begitulah murid. Ya, saya belajarnya dari Pak Adiwe. Pak Adiwe adalah seorang ahli hipnoterapi. Ya, dia mengatakan hati-hati ketika Anda memberikan sugesti. Dalam sugesti tidak boleh ada kata tidak mau. Ketika ada tidak mau atau kata tidak, negation, ya, penolakan, otak tidak pernah mengenal itu. Contoh sederhana. Tutup mata Anda sekarang, tarik nafas. Relax, ya. Jangan bayangkan jeruk nipis. Ya, jangan bayangkan jeruk nipis yang warnanya kuning, ya, yang warnanya mengkilap gitu, ya. Kemudian jangan dibayangkan jeruk nipis. Jangan, ya. Lalu kemudian jeruk nipis itu nantinya dipotong. Jangan dibayangkan ya, jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan jeruk nipis itu dipotong, jangan, ya. Lalu kemudian jangan dibayangkan bahwa jeruk nipis itu kemudian kita masukkan airnya ke mulut kita. Gitu, jangan bayangkan itu, jangan. Semakin kalimat kata jangan muncul, tidak mau muncul, semakin Anda nggak mau, semakin terjadi. Benar apa benar? Oke? Good? Jadi, balik lagi ini sudah terbukti. Saya bisa bicara panjang lebar, tapi saya nggak mau ke arah sana. Intinya adalah ketika Anda mengatakan tidak mau, jangan. Ini justru malah tergambar. Oke? Dan apa yang Anda gambarkan di sini, semakin Anda menolak ini, oke? Semakin needy, saya pokoknya butuh 1 juta, butuh, semakin butuh. Itu sebenarnya Anda berteriak, menunjukkan bahwa di bawah needy Anda, ada satu hal yang Anda tolak.
Yang Anda tolak ini materinya yang Anda tolak. Kita sebut sebagai ABC gitu ya. Nah, ini ABC yang Anda tolak ini semakin gambarnya semakin jelas ketika Anda tidur. Jadi ketika Anda tidur, Anda akan dibayangi oleh rasa ketakutan. Karena itu Anda nggak bisa tidur. Karena Anda membayangkan apa yang Anda takutkan. Betul? Apa yang Anda takutkan itu adalah apa yang Anda tolak. Sehingga yang joy di sini semakin tenggelam. Anda berpikir, saya kan tidak mau miskin, berarti saya kaya. No. Nggak begitu. Ini satu hal yang sangat subtle, kelihatan sekali, ya. Kelihatan sekali bahwa ini satu hal yang sangat berbeda. Kalau Anda ikut kelas finansial saya akan mengatakan seperti ini. Ya, profit ini bukan berarti Anda tidak loss. Nah, ini dia nih ya. Ya. Nanti kan, profit ini tidak sama dengan tidak loss. Anda berpikir, kan sama aja, Pak. No, ini berbeda. Satu yang berbeda. Sehingga kalau sekarang Anda berpikirnya, saya Pak, main saham, main option, main forex, pokoknya yang penting tidak loss. Yang penting tidak loss. Berarti tidak loss sama dengan profit. No, salah. Kalau Anda main untuk tidak loss, maka cara main Anda akan berbeda untuk menang. Ya, win. Kita maju perang, atlet maju bertanding untuk menang dengan untuk tidak kalah, beda. Beda banget. Anda berpikir sama, ini beda banget. Jadi kalau saya sebagai motivator, sebagai coach, anak buah saya mau maju perang, anak buah saya mau bertanding lawan musuh yang hebat, saya tuntut dia untuk punya mindset menjadi pemenang. Kamu datang ke sini untuk menang, bukan untuk tidak kalah. Pokoknya mau main, yang penting tidak kalah. Tidak kalah. Yang penting nggak kalah. Udahlah, kita trading saham nggak apa-apa. Yang penting jangan loss. Yang penting nggak loss. Beda sekali motivasinya. Beda sekali dengan orang yang motivasinya ingin profit. Orang yang ingin profit, ada loss, it's okay. Loss is the part of the game. At the end, saya akan menang. Saya nggak akan jatuh. Sama juga orang yang main untuk menang, mungkin ada poin yang hilang, mungkin ada smash yang out. Nggak apa-apa, maju lagi. Berbeda dengan orang yang main untuk tidak kalah. Ya, tidak kalah. Maka apa akibatnya? Ada orang yang mainnya untuk tidak kalah, sebenarnya dia itu adalah needy banget. Ya, rasa menangnya tuh jadi needy, sehingga sebenarnya tuh deep down inside, sebenarnya ada fear yang hendak dia tunjukkan. Hanya orang yang takut menang, yang mengatakan bahwa saya yang penting tidak kalah. Main aja, yang penting tidak loss. Paham nggak bedanya? Gimana? Ya, semoga saya bisa menjelaskan ya artinya. Nah, secara tidak sadar, Anda sadar, kita lebih banyak menuju ke sini, betul? Kita berpikir bahwa profit sama dengan tidak loss. Win sama dengan tidak kalah. Sama juga dengan seperti ini. Paham polanya? Saya lanjut ya. Kalau nggak paham, ikut kelas saya aja. Ya, ikut kelas premium pasti Anda paham maksud saya apa. Saya lanjut ya. Ya, oke, saya lanjut. Nah, sama juga dengan si Goddard juga sama. Dia mengatakan ketika Anda menuliskan tidak, saya tidak akan naik tangga di siang hari. Ya, jadi Anda menuliskan tidak di siang hari. Menulis, afirmasi harus ditulis ya. Tulis, harus ditulis. Turut aja sama guru. Tulis ya, tulis. Nggak bisa Anda cuma membayangkan, tulis ya, tulis. Tempel ya, tempel. Dilakukan ya, dilakukan. Lalu kemudian malamnya tidak A, ya. Kemudian malamnya Anda lakukan A, visualisasinya. Ini yang kita lakukan kan? Saya nggak mau miskin. Malamnya kita bayangkan ketakutan menjadi miskin, Lama-lama kita jadi miskin beneran. Ya, Pak, padahal saya itu visualisasinya dapat uang dengan mudah, tapi rasa Anda, berarti kan ya, akan menunjukkan rasa feeling. Ini semuanya dijelaskan teman-teman ketika Anda baca Neville Goddard, feeling is the secret. Feeling is the secret. Ini akan menghasilkan sebuah feeling. Feelingnya adalah feeling tentang A. Otomatis.
Karena itu dikatakan dalam video itu, kalau Anda paham ilmu ini, maka semuanya bisa Anda dapatkan. Dapat pembelajarannya? Inilah alasannya kenapa kok ini satu paket, ya. Bukan ini rahasia, enggak. Secara tidak langsung, secara tidak Anda sadarin bahwa Anda itu sebenarnya melakukan ini sebagai alasan untuk menentang law of attraction. Dan perhatikan, yang tidak terwujud, yang tidak kita inginkan malah lebih gampang terwujud daripada yang kita inginkan. Ya, perhatikan ya, yang tidak kita inginkan, misalkan menjadi miskin, malu, ya. Lalu kemudian tiap malam kita bayangkan, kita visualisasi, miskin, malu, maka apa yang terjadi? Miskin dan malu akan lebih mudah terwujud dibandingkan dengan goal yang Anda inginkan. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu teman-teman. Saya ingin tahu nih, diskusi dulu ke teman-teman. Kira-kira dapat pembelajarannya nggak? Dan bayangkan, kalau Anda sedang ngerti ilmu ini, lalu kemudian Anda praktekkan untuk mengejar apa yang Anda mau, Anda memahami ini, bahwa kaya itu tidak sama dengan tidak miskin. Ini aja rumusnya. Sukses bukan berarti tidak gagal. Anda pahami ini nih, perlu waktu. Diskusi dulu di bawah. Kalau diskusinya bagus, komentarnya bagus, mungkin saya buat video selanjutnya. Kalau Anda paham ilmu ini adalah rahasia yang sangat luar biasa. Anda masih belum paham juga, saya buat seminarnya aja gimana? Kalau buat seminarnya baru bisa lebih menarik. Ya, kalau Anda setuju buat seminarnya, yuk tulis di kolom komen di bawah. Saya akan buatkan seminarnya khusus untuk Neville Goddard ini. Kalau diperlukan. Tidak perlu ya sudah. Tapi intinya sudah saya terangkan di sini. Ya, ini adalah intisari yang saya dapatkan dan menurut saya ini ilmu yang sangat luar biasa. Saya tunggu komentar-komentar teman-teman di bawah. Yuk kita sama-sama belajar ini. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih nggak mungkin ya. Kalau ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Pasti akan saya tambahkan dalam video selanjutnya. Menarik ya? Menarik untuk kita seminarkan. Belajar harus intensif. Intensif ini pasti dapatnya lebih banyak. Tapi it's okay. Forget about seminar. Tapi intinya adalah ini ada materi yang sangat luar biasa. Ilmu yang sangat brilian menurut saya dari seorang Neville Goddard yang saya pelajarin. Silakan tulis komentar Anda. Saya tutup udah, saya clearkan. Kita ketemu lagi nanti di video kuliah spiritual selanjutnya. Selamat belajar. Thank you. I love you all. Bye.